Halo, perkenalkan nama saya Karisma Adi. Ya, nama lengkapnya Karisma Adi Basori. Kalau biasa di kesenian mungkin pakai namanya Karisma Adi doang. Asal Pasuruan, lebih tepatnya daerah Kebon Candi Gunung Gangsir. Eh, Berawalnya dari waktu pandemi kemarin itu saya membantu orang tua gitu kan, jualan jamu kayak gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang masih masih apa ya, kerap dapat job bikin jamu kayak gitu-gitu, bikin makanan kayak gitu yang muaranya itu dari ini, bahan-bahan herbal. Itu yang akhirnya menjadikan saya itu ini interest gitu kan, dengan apa ya, istilahnya itu narasi-narasi lokal kayak gitu tentang kesehatan. Banyak karya-karya saya akhirnya tertariknya ya itu, eh, antara kelokalan masyarakat, mitos tentang jamu, tentang sosok kayak gitu. Itu saya menggambarkan seorang pribadi saya itu yang apa ya, seniman mungkin dalam pemikiran saya itu dia itu sosok yang luas gitu, bisa bisa apa ya, sekiranya itu bisa hmm, lebur di masyarakat gitu. Jadi banyak dulu itu sebetulnya ketertarikan saya itu juga uh, melihat, mungkin ya, melihat bermuaranya itu, bermulanya itu melihat dari apa yang saya lihat dulu itu. Bapak saya itu selalu aktif bantu Karang Taruna bikin apa kayak gitu-gitu. Walaupun di sini ada candi, tapi belum ada kebudayaan yang fokus itu di sini itu. Jadi ada selamatan desa itu ikut membantu bikin artistiknya atau apa kayak gitu. Jadi menurut saya kesenimanan itu cukup kompleks itu, menurut saya sih itu. eh itu ya, selain itu tadi, hmm, memang bagi saya seniman itu harus bisa apa ya, istilahnya mengcreate beraneka ragam juga. Fokus saya dulu memang hmm, hari-hari ini sih sebetulnya itu eh, lebih ke apa ya, jadi sikat, hmm, apa istilahnya aku lupa itu, seni yang bisa istilahnya itu masyarakat itu mengerti bahwasanya seni itu sangat dekat gitu loh dengan masyarakat, bahwasanya kenapa saya pakai pewarna-pewarna alam gitu kan sekarang fokusnya gitu itu ya. Iya, secara singkatnya eh, cukup romantis sih sebetulnya. Dari bermula tadi yang saya jelaskan dari ayah, iya aku menyebutnya ayah saja ya biar lebih dekat, dari ayah. Dulu memang ada, jujurnya ada ini, ada eh, apa istilahnya itu, ketakutan gitu di seni gitu, coret-coret gitu. Waktu kecil mungkin ayah saya memang bermuara awalnya itu dari nol gitu kan, membangun rumah dan sebagainya gitu. Eh, Dulu itu sempat coret-coret terus lalu dimarahin gitu kan. Lalu mungkin itu eh, istilahnya itu ayah saya mencoba untuk menghilangkan ketakutan itu. Akhirnya ya diajak gabung gitu di KGSP pertama. Terus habis itu kenal pendidikan lagi, kenal serbuk kayu gitu. Jadi
saya malah ini jatuh cinta gitu kan dengan medan-medan seni gitu. Banyak kompleksitas dari pemikirannya teman-teman itu, banyak yang menarik-menarik kayak gitu, sehingga oh ternyata seni rupa itu sejujurnya itu bukan hanya soal gambar dan memindahkan objek gitu. Jadi uh, menurutku itu seni itu bisa sebagai jembatan gitu. Banyak dari apa perjumpaan dengan kawan-kawan di Surabaya, di Jogja kayak gitu, bisa istilahnya itu mempermudah sebagai media mungkin ya, sebagai alat mungkin ya gitu. Ya seperti itu sih yang akhirnya terus terus uh, terus berkembang di otak saya gitu, bahwasanya ya seni cukup menarik gitu. Yang paling berkesan mungkin beberapa saja ya. Yang paling berkesan mungkin di Surabaya mungkin ya, sama teman-teman Serbuk Kayu mungkin ya. Jadi di situ apa, dulu tuh teman-teman Serbuk Kayu itu banyak menggunakan alternatif ruang yang menurutku itu sangat tidak uh, apa ya istilahnya, worth it mungkin ya, sangat tidak masuk akal gitu, di mana ruang-ruang yang sebetulnya terbengkalai gitu disulap menjadi ruang alternatif dalam memamerkan sebuah karya gitu di situ. Tapi nggak hanya sebuah pameran saja, banyak 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 apa ya istilahnya, banyak yang ditampilkan seperti mulai performance art, apa musik dan sebagainya. Itu bagi saya cukup mind blowing, karena mungkin di Pasuruan pada waktu itu belum ada hal-hal seperti itu. Kebanyakan di Pasuruan komunitas guru-gurunya itu ya di ruang-ruang yang layak untuk pamer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sama sama Cemeti mungkin ya. Sama Cemeti itu banyak banyak insight baru yang akhirnya saya dapatkan gitu, bahwasanya oh sebetulnya tentang hal-hal kecil itu bisa dibicarakan yang lebih luas kayak gitu. Itu terus yang ketiga sama ini apa, mungkin saya baru juga terlibat itu di ranah komersil seperti itu di Sri Sasanti Galeri kayak gitu. Oh ternyata memang medan seni rupa itu cukup banyak gitu, bisa bisa di masyarakat pun yang notabene misalnya ruang terbengkalai gabung-gabung sama masyarakat seperti Serbuk Kayu kayak gitu, sampai ke ranah komersil kayak gitu, cukup cukup luas cakupannya. Yang saya anggap itu dulu tuh hanya ya disajikan di ruang yang layak, terus ditonton oleh sebagian orang yang hanya bisa masuk dan menikmati karyanya seperti itu. Inspirasi uh, kalau aku, kalau film-film gitu boleh gak sih sebetulnya film kayak gitu ya. Awalnya itu saya tertarik kalau inspirasi itu dari apa yang saya sukai ya, dari film-film apa ya itu, kalau nyebutnya itu bukan horor, jadi bukan psikopat itu. Jadi bagaimana bagaimana uh, orang yang mempunyai gangguan jiwa gitu kan, dia uh, menyusun bagaimana strateginya untuk bagaimana menyakiti pelan-pelan kayak gitu. Itu horornya itu menurut saya tuh ya, film-film horor itu seperti itu. Dari film-film kayak fantasi, terus film-film yang apa ya istilahnya mengganggu
itu banyak-banyak uh, inspirasinya dari situ gitu. Bagaimana untuk menyajikan sebuah karya itu ya dari konstruksi awal itu diperhitungkan seperti itu. Uh, Kalau bertambah lagi kalau di ada itu ya mungkin kalau selama ini saya dekat dengan ayah saya ya, ya banyak banyak something yang itu tertarik dengan spiritual spiritual itu bagaimana kenapa sih kok material-material seperti garam itu bisa untuk ada hal lainkah selain misalnya doa yang disampaikan pada garam gitu kan terus tiba-tiba bisa untuk menetralkan sebuah area kayak gitu itu literatur-literatur yang tidak tercatat tapi seketika dimasukkan dalam sains kayak gitu-gitu tuh ada something gitu loh yang oh ini ternyata cukup menarik gitu hal-hal seperti itu yang apa ya istilahnya itu akhirnya jadi jadi inspirasi saya gitu ketika tumbuhan gitu misalnya ada dulu itu kalau misalnya tumbuhan itu kalau nggak berbuah itu waktu gerhana dipukul-pukul terus sambil diikat tali apa yang terbuat dari apa padi kayak gitu-gitu itu kan istilahnya itu ada kalau di ranah spiritual mungkin ada something yang bisa nggak bisa dijelaskan kalau di dalam sains oh ternyata ada gitu loh ketika misalnya kita melakukan berbicara dengan hal yang baik-baik mungkin akan apa ya istilahnya itu ada power gitu untuk ya akhirnya berbuah kembali yang itu yang akhirnya saya sajikan ke karya bisa nggak sih apa karya itu memiliki muatan energi lain gitu saya 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 beradanya seperti itu sih makanya banyak warna-warna itu yang saya tampilkan eh, literatur saya dari para dukun-dukun gitu nyari oh ternyata ini buat ini kayak gitu kelor buat ini gitu itu yang akhirnya saya ekstrak kadang bisa nggak ya dijadikan warna gitu oh ternyata muncul varian warnanya variabelnya oh sampai pemecahannya sampai 5 warna kayak gitu gitu itu sih iya apa koneksi konek koneknya itu ketika saya misalnya ingin mewujudkan sebuah karya itu saya melihat dulu apa yang apa ya istilahnya mengganggu dalam pikiran saya gitu misalnya dalam hal ranah hmm, ada kalau di rumah itu penangkal kayak gitu apa saja sih penangkal biasanya yang di rumah itu misalnya bawang merah terus habis itu padi kenapa padi saya meriset bukan riset ya kalau bilang riset akhirnya jatuhnya ya bisa mungkin dikatakan riset saya apa ya istilahnya memetani ya mencari satu persatu material terutama dan visual gitu kenapa kok ditaruh di atas pintu kayak gitu kenapa ditaruh di kolong kayak gitu terus kenapa materialnya bawang gitu itu yang akhirnya jadi apa eh, runutan saya dalam menciptakan sebuah karya gitu jadi saya datang ke mungkin ke beberapa dukun mencari literatur tentang tanaman-tanamannya seperti apa kayak gitu visual-visual bentuk mungkin kalau misalnya ada raja gitu seperti apa gitu jadi penempatan artistiknya saya kebanyakan ya nggak jauh jauh dari hal-hal seperti itu tapi saya tidak mau menyampaikan uh, dengan gamblang bahwasanya karena menurut saya raja itu ataupun hal-hal yang spiritual itu akhirnya jatuhnya ada malah ada ketakutan pada masyarakat gitu gitu jadi saya mencoba untuk istilahnya menggoreng lagi bentuk-bentuknya seperti itu tema mengenai tema saya selalu apa ya istilahnya interest berkutat di uh, tentang Jawa gitu bagaimana mungkin orang-orang perilakunya seperti apa kayak gitu-gitu terus
mitologinya seperti apa kayak gitu. Berawal dari mungkin waktu itu mungkin di pendidikan saya sempat ditolak mungkin ya, karena mungkin eh, menurutnya filsafat timur itu enggak termasuk bagian dari apa ya, pendidikan. Tapi padahal menurut saya itu filsafat timur itu cukup menarik karena di situ kompleksitasnya terhadap masyarakat itu variannya cukup banyak kayak gitu. Dan itu hmm, hal unik, istilahnya menjadi identitas yang apa ya, menggambarkan mungkin bahwasanya oh ini orang Jawa, oh ini orang Madura kayak gitu-gitu. Itu yang akhirnya jadi apa ya, jadi hal yang sering saya angkat gitu, tentang kejawaan, tentang mitos, tentang hal-hal supranatural seperti itu. Terus media, eh, iya kurun waktu 5 tahun ini, 4 tahun ini saya bisa dikatakan main-main dengan hal-hal tentang tumbuhan, bebatuan kayak gitu-gitu, tentang alam lah, yang akhirnya jadi titik fokus saya untuk uh, bahan material untuk berkarya gitu. Sebelum-sebelumnya memang saya menggunakan cat minyak gitu, dimana menurut saya cat minyak itu ketika saya berproses, kasihan juga orang sekitar saya gitu, baunya seperti apa gitu. Kalaupun di warna alam sebetulnya bau, tapi itu kan tidak mengganggu apa ya istilahnya, organ-organ menurut saya. Toh uh, limbahnya memang sudah saya buktikan ketika saya siramkan ke tanaman itu tidak ada impact yang apa ya, besar gitu ke, mungkin ke alam gitu kan ya, sehingga saya yang akhirnya lebih fokus ke ini, material alam ini, dan meninggalkan, iya mau nggak mau dulu memang masih masih terikat ya, ternyata gini ya rasanya meninggalkan apa, material-material yang hmm, konvensional mungkin ya, yang sering digunakan ya, tapi mau nggak mau karena nyaman gitu kan, karena itu akhirnya saya pergunakan terus tentang material-material alam itu. Terus iya. Hmm, saya eksplorasinya uh, tentang material visual itu sebetulnya nggak hanya kanvas ya. Kenapa? Karena uh, ya itu tadi, kalau dari alam kenapa nggak semuanya aja pure pure alam gitu ya, walaupun ada apa ya istilahnya itu, hmm, ada hal yang perlu di ini ya tekankan mengenai keawetan dan sebagaimana, tapi saya eksplornya itu ada karya saya itu yang udah 3 tahun 4 tahun ini nggak aku finishing, itu gimana sih, apa tone warnanya itu turun atau gimana gitu. Nah itu yang melandasi bahwasanya oh bagaimana sih kalau misalnya aku memakai material alam juga gitu. Ternyata ya kalau kalau di apa ya, dirawat dengan baik mungkin itu akan awet gitu. Saya kenapa kok fokus dengan kertas sekarang, juga banyak menggunakan kertas seperti daluang, terus bikin-bikin kertas sendiri. Itu ya itu tadi, full bagaimana sih kalau karya saya itu full dari alam juga gitu. Toh misalnya kalau misalnya karya saya akan hancur itu, dia akan kembali juga gitu kan toh ke alam gitu. Ya menurut saya nggak ada, semuanya nggak ada yang abadi sih menurut saya gitu kan, nggak ada yang abadi. So, banyak akhirnya jatuhnya material-material saya itu yaitu tadi kertas dari pohon pisang kayak gitu-gitu. Coba sih bagaimana kalau pohon pisang, gimana teksturnya, pohon daluang, terus padi kemarin sempat di Bali itu
dari beras, kertas beras itu bagaimana kalau keawetannya gitu. Ya itu yang akhirnya jadi apa ya? Saya cukup tertarik gitu. Walaupun orang banyak yang bilang gimana nanti setelah 3 tahun 4 tahun karyamu akan hilang. Ya menurut saya ya tidak apa-apa gitu. Karena ya materialnya dari alam gitu kan. Ya mungkin umurnya cukup segitu gitu. Nggak ada yang kita mencoba untuk seperti hal contohnya kita hidup awet muda terus, nggak mungkin gitu, seperti itu sih. Hmm. Mungkin dari misalnya saya mendapatkan satu bahan misalnya, beliau bilang kelor gitu, saya mencari kelornya ini apa ya yang kiranya bisa diekstrak dari tumbuhan ini gitu. Saya pelajari dulu tanaman ini gitu. Saya belajar dulu dari literatur herbal-herbal, apa sih kegunaannya sebetulnya itu. Oh ternyata di daunnya, daunnya yang akhirnya aku ekstrak gitu. Aku ekstraknya dengan cara dulu yang awalnya itu saya temukan itu hanya eh, menggunakan cuka makanan ya, karena pada waktu itu cuma keterbatasan saya untuk mengeksplor gitu. Setelah saya pelajari, kelor itu bisa bisa dimunculkan warna yang begitu banyak varian warna. Bisa medianya itu sangat mudah sebetulnya yang ada di dapur gitu. Ada asam, zat asam itu mungkin dari jeruk jeruk nipis gitu. Ada garam, ada cuka makanan gitu. Nah itu semua sebetulnya material-material ya sama di lingkungan rumah itu sebagai salah satu material untuk makanan gitu kan. Di dunia spiritual juga something, makanan something gitu untuk misalnya itu bahan gitu. Yang itu akhirnya oh ternyata di apa? Di spiritual juga istilahnya jeruk itu untuk membersihkan karat-karat pusaka dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu akhirnya jadi bahan-bahan saya untuk mengekstrak gitu, memecah warna gitu. Bisa dipecah sampai 5 warna variannya gitu. Itu. Awalnya memang materialnya mungkin jadi material mentah itu diproses ya. Banyak-banyak varian. Kita makanya aku mempelajari dulu karakteristiknya yang mau diekstrak itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dari bebatuan mungkin dihancurkan saja gitu. Kalau misalnya dari biji-bijian cuma ditumbuk ditumbuk nggak melalui proses masak kayak gitu. Seperti eh, biji pinang itu ya. Biji pinang itu kalau di Jawa mungkin dibuat minang itu loh. Itu saya yang melihat bahwasanya ketika diludahkan oh warnanya merah gitu, orange gitu. Jadi di ada yang masak contohnya itu seperti mungkin ini dari material bunga kantil ya. Bunga kantil itu bunga bunga kenanga bukan bunga bunga kantil. Yaitu aku kira nggak bisa diekstrak, ternyata bisa munculnya itu hijau hijau seperti ini ya. Ya mungkin warnanya memang warna-warna alam itu saya sukanya itu pastel gitu. Jadi dimasak dulu, melewati proses masak, lalu didiamkan dulu sampai dingin. Terus seketika itu dicampurlah bahan-bahan tadi, seperti tawas ya, saya mengenalnya tawas dari belajar sama ayah saya dan mama saya, apa membatik dan bikin jamu kayak gitu-gitu. Dicampur, ini awalnya cuman garam kayak gitu. Ketika pengaplikasian kalau lebih awet mungkin dengan gam arabik seperti itu, getah-getah Arab. Kemarin saya belajar di Bali, pengaplikasiannya ada juga yang baru itu menggunakan lemak
hewan, lemak hewan seperti itu. Jadi tinggal cukup mudah sih sebetulnya, pengaplikasiannya sama. Secara teknik mungkin sama dengan akuarel gitu. Itu yang apa ya? Saya akhirnya intens di sini itu. Karena kompleksitasnya warna itu yang utama itu muncul itu pasti pakemnya, misalnya kelor kuning, ya kuning. Misalnya mahoni merah, ya merah. Tetapi pemecahan warnanya itu yang kadang itu mungkin saya suka usil mungkin ya, sehingga variabel warna yang muncul itu yang akhirnya jadi saya itu wah cukup menarik gitu, banyak banyak varian ternyata yang tidak mudah ditebak seperti itu. hmm, Capaian mungkin atau angan-angan mungkin ya, dari dulu sih, dari awal saya jatuh cintanya sama seni itu pengen bikin satu apa ya istilahnya, satu acara gitu, satu pameran mungkin di kampung saya sendiri. Saya masih masih mencoba untuk masih pendekatan bagaimana uh, melihat konteksnya di masyarakat sini itu seperti apa, karena sebetulnya cukup menarik gitu bagi saya. Di sini tuh ada candi itu kan, ada salah satu apa ya artefak, tapi tidak ada kebudayaan sama sekali itu di sini. Itu yang jadi akhirnya itu jadi kegelisahan saya, kenapa kok uh, ada salah satu pusat istilahnya itu yang seharusnya jadi pusat kebudayaan di sini gitu. Jadi semacam iya krik-krik aja, dingin-dingin aja gitu. Terus ditambah lagi candi di sini nih udah gabung kayak apa ya, semacam kayak pemerintahan itu apa namanya, badan ya pokoknya ya yang jadi semacam kayak kultus gitu. Banyak agenda-agenda dulu yang seingat saya waktu kecil tuh uh, bermuara di situ, berpusat di situ gitu. Akhirnya dengan adanya itu jadi gap gitu antara iya masyarakat dengan kebudayaan, jadinya hilang gitu. Itu yang akhirnya apa ya, gelisah di saya. Pingin satu saat bikin acara di situ gitu, berkolaborasi dengan masyarakat ya gitu gitu. Ingin memunculkan potensi-potensi, mungkin mungkin ya kalau misalnya di sini jadi destinasi wisata gitu. Ingin mengenalkan bahwasanya dengan ya gampangannya mungkin dengan anak-anak kecil, bahwasanya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar bisa loh dibuat berkarya gitu. Tuh, seperti itu sih.